Pemirsa, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar melaksanakan vaksin COVID-19. Bagi mereka yang menolak akan diberikan sanksi mulai dari sanksi disiplin hingga pemecatan dan pemutusan kontrak. Pemberian dosis vaksin bagi masyarakat, ASN, serta tenaga kontrak di wilayah Kabupaten Aceh Besar terus dilakukan. Hingga kini, untuk dosis pertama dan kedua jenis Sinovac bagi nakes sudah melampaui target penyuntikan, yaitu mencapai 104%. Program penyuntikan vaksin COVID-19 yang dilakukan pemerintah merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para ASN, tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. ASN dan tenaga kontrak tersebut harus menjadi contoh bagi masyarakat umum. Adapun sanksi bagi ASN yang tidak mau divaksin yaitu hukuman sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Sementara bagi tenaga kontrak akan diberikan sanksi teguran hingga pemutusan kontrak. Untuk para ASN dan non-ASN Kabupaten Aceh Besar, kenapa ini kita lakukan? Karena persentase untuk ASN dan non-ASN Kabupaten Aceh Besar masih sangat rendah. Sehingga kemarin kami buat rapat koordinasi yang dipimpin Pak Bupati menyangkut dengan vaksinasi ini, dan semua ASN dan non-ASN diwajibkan untuk vaksin pada hari ini. Meski demikian, masih adanya ASN dan masyarakat Aceh Besar yang masih enggan untuk divaksin karena mereka termakan dari berbagai isu hoaks yang beredar dari berbagai jejaring media sosial. Banyak, walaupun memang petugas kesehatan sendiri yang memang menjalankan pelayanan kesehatan di Aceh Besar, banyak juga yang masih mendengar hoaks, kemudian ada ketakutan. Nah, itu pasti ada ya, selaku manusiawi pasti ada ketakutan. Apalagi masyarakat hari ini, banyak masyarakat kita di mana saja masih mendengar hoaks-hoaks yang berkembang melalui media medsos. Adapun data terakhir pasien terpapar COVID-19 di Aceh Besar berjumlah 4.685, dalam perawatan sebanyak 1.254, sembuh 3.242, serta meninggal dunia sebanyak 189 orang. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Syarifuddin, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan.